Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan kasih kita kesempatan untuk boleh kembali melakukan aktivitas, kembali bangun, kembali bergembira dalam hidup ini. Dan kita percaya kalau Tuhan sudah kasih kepercayaan, berarti kita harus dengan komitmen dan sanggup menjalani hari ini. Mari bersama-sama kita awali dengan pujian PKJ 125, PKJ 125, Dia Sanggup, PKJ 125. Dia sanggup, dia sanggup, ku tahu dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Dia sanggup, ku tahu dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Yang hancur dipulihkan, dibuka belenggu, yang buta dicelikan, dan yang lumpuh pun sembuh. Dia sanggup, ku tahu dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau sanggup untuk menolong kami hari ini. Bukan karena Tuhan yang akan mengerjakannya semua untuk kami, tapi karena Tuhan memampukan kami, agar kami secara mandiri juga bisa melangkah dengan baik. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan yang akan kami baca hari ini. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, bersama-sama kita buka dari Mazmur 34. Mazmur 34 kalau Alkitab fisik ayat 12 sampai 23, Alkitab fisik ayat 12 sampai 23, Alkitab handphone 11 sampai 22. Mazmur 34. Dengarkanlah sabda Tuhan. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat dan melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak ada satupun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi orang benar itu bukan karena bisa ya, bukan karena kita hebat. Jadi sekalipun kita diciptakan amat baik, tapi berlaku benar seturut dengan kehendak Tuhan itu berarti butuh kemampuan untuk mengetahui kehendak Tuhan. Sedangkan kita nih manusia terbatas, pikiran kita, otak kita tidak mampu merangkum apa yang Tuhan inginkan. Maka berbuat baik itu menjadi anugerah. Kalau kita bisa berbuat baik itu karena kesempatan dikasih Tuhan, ide dan hikmat juga dari Tuhan, baru kita bisa melakukan hal baik. Nah, hidup yang dikasih sama Tuhan ini seharusnya kita selalu bisa praktek kebenaran. Tetapi berlaku benar itu butuh keahlian rupanya. Semacam seni ketika belajar gitar, seperti seni ketika belajar dagang, seperti seni ketika belajar untuk ibu-ibu berarti berberes rumah. Itu semua butuh skill, butuh kemampuan dan keterbiasaan agar bisa. Nah, pemazmur menasihati anak-anaknya ataupun generasi ganti seterusnya agar mereka belajar hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu berarti menjadikan karakter Tuhan sebagai cerminan hidup
bahwa saya harus punya karakter ini juga. Dan berarti kata-kata dan tindakan itu harus mengarah pada kekudusan Tuhan. Nah, pemazmur memaparkan akibat hidup takut akan Tuhan, yaitu berumur panjang, menikmati kebaikan Tuhan. Menikmati kebaikan Tuhan itu bukan berarti tidak akan mengalami masalah, bukan. Tetapi bahwa sekalipun kita akan menderita, penderitaan apa saja yang bisa dialami orang benar, bisa fisik, bisa batin. Tetapi sekalipun demikian, kebaikan Tuhan juga tetap dirasakan di tengah penderitaan. Pertama, kita bisa mengalami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, sehingga penderitaan yang dialami itu tidak pernah sampai menghancurkan dan membinasakan kita sampai jadi abu, nggak pernah. Jadi kalaupun menderita sampai miris pisan, sampai terseok-seok, tapi tidak pernah sampai jadi abu. Kedua, melihat keadilan Tuhan ditegakkan. Kita akan melihat setelah melewati banyak hal, Tuhan membuktikan bahwa Tuhan yang baik dan benar itu tetap hidup dan tetap nyata dalam hidup kita. Dan itu saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah pernah melihatnya berkali-kali, ketika orang baik ditolong sama Tuhan, orang benar ditunjukkan dan disadarkan di depan banyak orang. Karena dunia ini jahat dan bertolak belakang Bapak Saudara, segala hidup orang benar itu senantiasa akan penuh dengan masalah. Baik masalah yang otomatis mengganggu kita karena cara hidup kita melawan dunia, maupun yang dengan sengaja Tuhan juga kasih itu dalam hidup kita supaya kita bertumbuh, supaya kita mengalami dan melihat pertolongan Tuhan. Semoga hari ini kalau kita mengalami tadi ya, ingatlah bahwa Tuhan akan menunjukkan pertolongannya. Tuhan akan membawa kita dalam sebuah petualangan sampai nanti kita bisa berkata, terima kasih Tuhan, kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Semoga Mazmur ini mengingatkan kita dan di hari ini bahwa Tuhan selalu melindungi kita 24 jam non-stop. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar lagi dan lagi bahwa Engkau-lah perlindungan kami. Ini bukan cuma pujian manis dari mulut kami, tapi bukti dari penyertaan Tuhan yang gak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami serahkan, biarlah hari ini juga kami akan menjalani dan nanti malam kami akan mengaku dan melihat dan mengakui bahwa kebaikan Tuhan betul-betul nyata. Kami serahkan kehidupan kami hari ini dalam nama-Mu, kami berdoa dan akan selalu bersyukur. Kami serahkan perjuangan kami hari ini. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.